teman-teman, perkenalkan nama saya Makrina Anggun Ngambut. Teman-teman bisa sapa saya Anggun. Saya dari kelas 11F. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ekonomi dan akan membahas materi mengenai perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Selamat menyaksikan. Dan kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Jadi teman-teman, definisi dari perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Nah, perdagangan internasional ini sendiri dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain, namun atas dasar kesepakatan bersama. Nah teman-teman, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan seperti individu dengan individu atau antara individu dengan pemerintah, di mana itu antara pemerintah dengan pemerintah dari suatu negara lain. Teman-teman, di banyak negara, perdagangan internasional sendiri menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Kita belajar mengenai definisi dari perdagangan internasional, kita harus belajar pula apa-apa saja teori yang ada dalam perdagangan internasional. Jadi, teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Nah, yang pertama ada teori dari kaum merkantilis. Merkantilis ini adalah suatu sistem kebijaksanaan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-6, ke-16, dan 17, dipelopori oleh Colbert, Thomas, Mann, Sir Joshua Childs, dan lain-lain. Inti pokok aliran merkantilisme ini adalah menginginkan peranan pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri, sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia. Jadi sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia, serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor dan realisasinya itu dengan cara yang pertama mendorong meningkatkan ekspor, yang kedua membatasi impor, yang ketiga memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan logam mulia atau bahan mentah yang murah. Terus yang keempat memperoleh monopoli dalam perdagangan. Baik teman-teman, setelah teori merkantilisme, ada pula teori klasik. Teori yang kedua ini, teori dari kaum klasik, yang asumsinya itu diajukan oleh kaum klasik. Yang pertama, yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. Yang kedua, ongkos produksi dianggap tetap. Yang ketiga, ongkos transportasi diabaikan. Yang keempat, tidak ada perubahan teknologi. Yang kelima, teori nilai berdasarkan tenaga kerja. Yang keenam, faktor produksi bebas bergerak di dalam negara, tetapi tidak dapat melampaui batas negara. Yang ketujuh, adanya persaingan di pasar barang dan pasar faktor produksi. Yang kedelapan, distribusi pendapatannya itu tetap. Oke teman-teman, pada teori klasik ini dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Nah, teori klasik ini terbagi atas dua, yaitu teori keunggulan mutlak, absolute advantage, dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Setelah itu yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dikemukakan oleh David Ricardo. Ada kalanya sebuah negara memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun, selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang itu antara sebuah negara dengan negara lain berbeda. Kita mengetahui teori-teori yang ada dari perdagangan internasional, kita juga wajib tahu apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, faktor pendorong dari perdagangan internasional. Teman-teman, ada beberapa hal yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat yang pada dasarnya setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka, perdagangan internasional akan mempermudah negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua, perbedaan sumber daya alam sangat berpengaruh. Yang ketiga,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, perluasan target pasar. Yang keenam, perbedaan iklim. Yang ketujuh, perbedaan selera. Yang kedelapan, transportasi antar negara. Dan yang terakhir, mencari dukungan luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penghambat yang ada pada perdagangan internasional. Selanjutnya, apa-apa saja sih yang menjadi faktor penghambat perdagangan internasional itu? Nah, yang pertama teman-teman, keamanan suatu negara. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Yang keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Yang kelima, peraturan politik anti-dumping. Yang keenam, mata uang berbeda antar negara. Yang ketujuh, kurs mata uang tidak stabil. Yang kedelapan, proses pembayaran sulit dengan resiko besar. Yang kesembilan, organisasi regional. Dan yang terakhir, peperangan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, setelah faktor penghambat dan faktor pendorong, kita akan masuk pada manfaat dari perdagangan internasional. Jadi, untuk manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri, menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjalin persahabatan antara negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Setelah manfaat perdagangan internasional, kita akan harus belajar jenis-jenis perdagangan internasional. Berikut adalah berbagai jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga, barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Yang keempat ada konsinyasi atau consignment, di mana transaksi dengan sistem menitipkan barang yang itu disebut dengan konsinyasi. Yang kelima, package deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Yang keenam, border crossing. Border crossing itu sendiri dibagi menjadi dua, sea border crossing dan overland border crossing. Baik teman-teman, setelah itu kita masuk pada cara dan alat pembayaran internasional. Untuk yang pertama, cara pembayaran internasional, yang pertama kita bisa menggunakan kompensasi pribadi atau private compensation. Yang kedua, pembayaran tunai atau cash payment. Yang ketiga, rekening terbuka atau open account. Yang keempat, surat wesel dagang. Yang kelima, letter of credit. Setelah cara pembayaran, ada alat pembayarannya, yaitu devisa. Nah, devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Valuta asing atau devisa dapat diperoleh dengan dua sumber, teman-teman. Yang pertama itu devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Nah, tingkat kurs devisa umum ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Selanjutnya yang kedua ada devisa kredit, adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Baik teman-teman, selanjutnya yang paling terakhir dalam materi perdagangan internasional adalah kurs valuta asing. Apa itu kurs valuta asing? Kita akan belajar bersama-sama. Oke teman, pada pasar valuta asing menyediakan pasar secara fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Nah, kurs valuta asing ini adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Nah teman-teman, macam-macam kursnya itu yang pertama kurs jual, di mana harga saat bank menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing atau falas dengan cara dibagi. Terus yang kedua kurs beli, harga saat bank membeli falas digunakan pada saat menukar dari mata uang asing atau falas menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Teman-teman, itu saja materi-materi mengenai perdagangan internasional. Sekarang kita masuk pada materi kerjasama ekonomi internasional. Oke teman-teman, seperti biasa kita masuk yang pertama pada definisi kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu, di mana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Selanjutnya, setelah definisi ada tujuan kerjasama ekonomi internasional.
Untuk tujuan kerjasama ekonomi internasional ini, negara meliputi hal-hal seperti memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, terus memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, atau memajukan perdagangan dunia. Selanjutnya yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Dan yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Yang ke-8, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Yang ke-9, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Ya teman-teman, setelah tujuan kerjasama ekonomi internasional, ada pun manfaatnya. Nah teman-teman, manfaat yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Selanjutnya, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang berikutnya, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Baik teman-teman, berikutnya bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Nah, yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di bawah kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, Singapura, dan sebagainya. Selanjutnya, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Oke teman-teman, kita masuk pada yang paling terakhir pada materi kerjasama ekonomi internasional ini, yaitu lembaga-lembaga yang masuk dalam kerjasama ekonomi internasional. Apa-apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Jadi teman-teman, lembaga yang pertama itu ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Terus, ASEAN ini merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke teman-teman, selanjutnya IMF atau International Monetary Fund, atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika. Baik teman-teman, selanjutnya ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, atau World Bank, di mana itu Bank Dunia. Ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Selanjutnya WTO, World Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Dan selanjutnya ada IFC, International Finance Corporation, atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri. Oke teman-teman, jadi sekian saja beberapa materi mengenai perdagangan internasional, terus kerjasama ekonomi internasional yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, semoga info ini membantu.